Alhamdulillahirobbilalamin, sekian lama mimpi jadi kenyataan. Bisa naik mobil sekeluarga. Malam hari ini beli jajan-jajan untuk besok mau naik mobil sekeluarga. Jadi alhamdulillah ada rezeki yang dimana mimpi yang sudah lama Bang Toha inginkan bersama sang istri dan juga anak-anak untuk bisa jalan-jalan naik mobil bersama. Dan mungkin malam ini Bang Toha juga akan ambil mobilnya. Dan kali ini persiapanlah untuk beli snack-snack supaya nanti di jalan tidak perlu berhenti. Dan istri pun juga begitu amat sangat bahagia, sahabatku semua, yang dimana ini menjadi salah satu momen yang jarang-jarang dirasakan. Belasan tahun merantau di negara tetangga di Malaysia, hampir tidak pernah jalan-jalan bersama istri dan juga anak-anak. Dikarenakan waktu Bang Toha masih merantau di sana, cuti di kampung itu kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 1,5 bulan itu pun paling lama. Dan kali ini Bang Toha di kampung juga lumayan cukup lama, hampir setahun, sahabatku semua, yang dimana ini menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri ketika Bang Toha berada di rumah. Dan di sini Bang Toha beli jajan. Untuk kali ini perbelanjaan menghabiskan uang sekitar Rp140.000 untuk beli jajan. Rp140.000 dulu waktu rupiah masih kuat bisa dapat banyak lah, tapi sekarang rupiah tengah melemah jadi dapat sedikit saja. Nah, di sini sahabatku semua ada makanan yang dimana nasi yang sudah dikeringkan kemudian digoreng balik jadi camilan. Jadi di Indonesia itu apa saja bisa dijadikan uang, sahabatku semua. Dan kali ini untuk totalnya menghabiskan uang ratusan ribu, tapi jajannya cuma dapat sedikit saja. Jadi di Indonesia misal kata bawa uang ratusan ribu rupiah, nampaknya itu banyak ya. Tapi kalau dibelanjakan jajan ya cuma dapat satu plastik macam ini. Ini kalau di Malaysia ya macam di kedai RM2 lah, sahabatku semua. Yang dimana untuk harga jajan-jajannya lebih murah. Dan kita orang balik kemudian nanti isi minyak. Dan alhamdulillah akhirnya bisa naik mobil. Dan kini Bang Toha sudah sampai di stasiun minyak Indonesia. Jadi kalau beli minyak di sini itu beratur panjang. Alhamdulillah akhirnya mimpi jadi kenyataan, bisa naik mobil sekeluarga, naik mobil Avanza. Alhamdulillahirobbilalamin, sekian lama mimpi jadi kenyataan, bisa naik mobil sekeluarga. Dan mobil ini sering dibandingkan ya, pajak mobil Avanza dengan pajak mobil Avanza di Indonesia dengan di Malaysia berbeda jauh. Jadi kalau pajak Avanza di Indonesia sangat lumayan mahal dibandingkan dengan di Malaysia. Ini sering jadi pembicaraan di media sosial. Dan kini alhamdulillah Bang Toha bisa naik mobil sekeluarga. Impian jadi kenyataan setelah sekian lama, yang dimana berharap sekali bisa naik mobil sekeluarga, jalan-jalan. Ini akhirnya menjadi kenyataan. Ini menjadi salah satu kepuasan tersendiri. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi begitu sangat bahagia, sahabat semua. Dan di sini Bang Toha akan tunjukkan mobilnya. Jadi ini naik mobil Avanza. Ini kalau bagi orang kampung naik mobil seperti ini ya sudah tentu amat sangat senang sekali, sahabat semua. Nah, perbedaannya ya di sini dengan mobil di Malaysia. Kalau mobil Indonesia setiap 5 tahun sekali plat kendaraan itu tukar. Dan kalau tukar itu juga bayar. Tapi kalau negara tetangga yang dimana kalau kita punya mobil plat nomor kendaraan itu tak payah tak payah tukar. Jadi 1 kali plat kendaraan seumur hidup. Beda dengan di sini. Dan kali ini sekeluarga naik mobil mau jalan-jalan ke kota, yang dimana Bang Toha akan tunjukkan suasana perkotaan di sini dan juga liburan di perkotaan Indonesia. Oke sahabat semua, kini Bang Toha mau naik mobil sekeluarga. Dan Bu, ini kali pertama ya bisa naik mobil sekeluarga ya.
Tapi sayangnya sahabat semua, ini mobil sewa, belum punya mobil kendaraan sendiri ya. Jadi kalau beli mobil kendaraan, kok beli mobil kendaraan sih? Maksud saya, jadi kalau beli mobil di sini harganya cukup lumayan mahal. Kalau nggak punya uang 90 juta, 80 juta itu nggak bisa punya mobil. Oke, kali ini Bang Toha mau lanjut perjalanan bersama sekeluarga. Ini mengajak bocil-bocil atau anak kecil untuk pergi ke kota jalan-jalan pertama kalinya. Jadi bagi orang kampung, liburan seperti ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa sahabatku semua. Dan saya pun juga begitu teramat bahagialah naik mobil Avanza. Jadi kalau di kampung rata-rata mobilnya itu Avanza. Karena kalau punya mobil Avanza, muatannya itu boleh banyak lah. Jadi bisa muat 8 orang, 7 orang. Senangnya luar biasa, akhirnya istri bisa naik mobil sekeluarga, mimpi jadi nyata. Jadi hari ini Bang Toha itu sewa mobil sahabatku semua, yang dimana sewa mobil untuk pergi ke kotanya. Kemarin kan penonton banyak yang berkomentar, Bang sekali-kali ajak anak istri jalan-jalan ke kotanya biar kita juga tahu seperti apa suasana di kota Indonesia. Tapi untuk perjalanan kali ini sahabatku semua, kita pergi ke kota yang dekat-dekat saja, tidak terlalu jauh. Mungkin perjalanan sekitar 4 jaman. Tapi nanti saya juga akan kongsikan cerita seperti apa suasana di perkotaan Indonesia. Dan kita jalan sahabat semua. Kita nak isi angin tayar dulu sahabat semua. Jadi di Indonesia itu ada bengkel yang dimana bisa isi tayar angin dan bayar Rp3.000. Kalau mobil biasanya bayar Rp10.000 kalau isi angin semuanya. Kalau di Malaysia kan isi tayar angin kan gratis di stasiun minyak. Cuma karena di Indonesia jarak stasiun minyaknya cukup lumayan jauh, sehingga kita orang ini isi tayar angin dulu di bengkel ya. Tapi kalau di Malaysia, saya itu tidak pernah melihat bengkel yang dimana isi tayar angin, nggak ada ya di sana. Jadi kalau di sini ada sahabat semua. Dan biasanya kalau untuk mobil macam ini bayar Rp10.000. Karena Bang Toha belum punya SIM, jadi Bang Toha guna Pak Sopir. Jadi guna upah Pak Sopir lah. Jadi di sini rata-rata bengkel di Indonesia biasanya dia akan guna kompresor besar lah, macam ini. Loli-loli besar juga isi angin di bengkel. Beda dengan di Malaysia sahabat semua, yang dimana saya hampir tidak pernah menemukan atau menjumpai jasa isi angin. Tapi untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia yang lebih tahu, coba tulis di kolom komentar, apakah bengkel di Malaysia juga ada istilahnya isi angin macam di Indonesia. Dan di sini Bang Toha juga menunjukkan penjual bensin atau minyak eceran. Nah, macam ini. Ada diesel, ada juga Pertalite ya, atau minyak subsidi, dan juga Pertamax RON 90 dan RON 92 yang dijual di Indonesia. Rata-rata. Jadi tidak memakai RON 95. Kalau untuk harga RON 95 sendiri di Indonesia terlampau mahal. Normal di Indonesia, tapi tidak normal di Malaysia. Dan kali ini pertama kalinya sekian lama merantau di Malaysia, akhirnya ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah bisa mengajak anak istri naik mobil macam ini. Rasanya itu senang sekali, bahagia sekali sahabatku semua. Kalau naik mobil macam ini bisa diisi banyak orang sahabatku semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita orang naik 6 orang. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Pekan atau di kotanya. Ini masih berada di kota kecilnya teman-teman. Dan Bang Toha sudah sediakan uang 2000-an. 2000-an ini kalau diringgitkan sekitar 50 sen. Jadi nanti biasanya
kalau di persimpangan Indonesia ada bapak-bapak yang dimana beliau sebagai jasa menyeberangkan mobil ataupun motor karena di sini lampu merah kadang-kadang itu rusak sahabat semua. Beda dengan di sana yang dimana kalau di Malaysia setiap lampu merah ada nomor aduannya. Oh ternyata bapak-bapaknya belum datang. Biasanya di sini di pertigaan macam ini. Oh sudah datang. Jadi kita bagi uang Rp2.000 untuk bapaknya yang sudah menolong menyeberangkan kita orang. Jadi kita sudah sampai di jalan kota besarnya. Jalan ini menghubungkan antara Jakarta dan Bali. Dan pagi ini perjalanan menuju Jawa Timur. Jadi di Indonesia, Jawa ini jadi 4 bagian. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Oh 3 bagian, sorry 3 bagian sahabatku semua. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan setiap daerah antara Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun Jawa Barat mempunyai perbedaan bahasa. Tapi misal kata orang Jawa Tengah pergi ke Jawa Timur, bahasanya sama, cuma logatnya yang berbeda. Tapi kalau kita memasuki daerah Jawa Barat, bahasanya sudah lain. Dia menggunakan bahasa Sunda. Orang Jawa Tengah bila pergi ke Jawa Barat, mereka tak paham bahasa orang Jawa Barat sahabat semua. Jadi di Indonesia itu bahasanya begitu sangat banyak. Setiap daerah punya bahasa masing-masing. Dan jalan raya perkotaan di sini memang kebanyakan mobil atau lori-lori besar. Macam inilah sahabatku semua suasana jalan raya perkotaan yang ada di Indonesia. Jadi di sini transportasi becak pun juga masih digunakan untuk menghantar ibu-ibu yang pergi ke pasar. Ada sumbangan masjid. Jadi kalau di sini sahabat semua, biasanya kalau orang yang tengah minta sumbangan masjid di jalan raya itu normal. Jadi di setiap persimpangan ada bapak-bapak tukang menolong sebagai untuk menyeberangkan jalan sahabat semua. Ya karena di sini kadang-kadang beberapa jalan di persimpangan tidak ada lampu merahnya. Dan ini merupakan kali pertama bisa mengajak anak istri jalan-jalan di tempat wisata. Jadi biar kawan-kawan tak bosan, sedikit-sedikit biasanya kalau lihat kontennya Bang Toha naik gunung, kalau tak di gunung di pedesaan. Jadi kali ini kita pergi jauh sedikit ke kotanya untuk berwisata. Dan nanti Bang Toha juga akan tunjukkan berapa harga makanan di kota. Tapi kalau kita masih berada di kawasan kota-kota kecil, untuk harga makanan tidak begitu mahal. Harga barang-barang juga tidak terlampau mahal. Kecuali kalau kita wisatanya di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu harganya sudah lain. Karena kota besar, jadi kehidupannya lebih keras.
Beda dengan di kota-kota kecil, untuk dari segi biaya hidup masih terbilang agak murah. Jadi di kota-kota Indonesia ini beberapa aturannya memang tidak sama. Kalau di Jakarta mungkin upah kerjanya lebih tinggi sehingga harga makanan atau harga barang-barang juga lebih agak mahal. Tapi kalau di kota-kota yang harga barang-barangnya murah, upah kerjanya juga terbilang agak murah. Dan kali ini Bang Toha memasuki kawasan Kota Tuban, Jawa Timur. Jadi kita mau berwisata di spot-spot alam pedesaan juga. Cuman ini merupakan salah satu kawasan yang tidak begitu desa-desa sangat lah kawanku semua. Dan kali ini memasuki kawasan sawah padi yang berada di daerah Jawa Timur. Kalau di kampungnya Bang Toha daerah Jawa Tengah. Jadi kalau di daerah Jawa Tengah untuk sawah padinya sebagian sudah kering, tidak ada tanaman padi. Tapi kalau di daerah Jawa Timur, di sini ternyata sawah-sawahnya masih aktif tanam padi. Jadi setiap daerah di Indonesia kadang-kadang curah hujannya juga berbeda. Kadang-kadang ada juga yang punya bendungan cukup lumayan besar, sehingga untuk perairan sawah-sawah pertanian macam ini bisa aktif ditanami terus-menerus. Sedangkan kalau di kampungnya Bang Toha, jika sudah memasuki musim kemarau seperti ini, kebanyakan sawah-sawah sudah kering dan tidak ada tanaman apapun. Di sini untuk proses dari menanam padinya masih menggunakan cara manual. Ada juga yang menggunakan cara modern. Cuma kadang-kadang kalau pakai cara modern, pakai mesin-mesin berat, harus melihat lokasi dan situasi. Kadang-kadang tidak semua sawah bisa dilewati dengan mesin berat. Kemarin ada juga yang bertanya, Bang, kenapa di sana cara panennya masih menggunakan cara manual? Sebenarnya sudah menggunakan mesin sahabatku semua, cuma karena kadang-kadang lokasi sawahnya itu susah dijangkau dengan mesin sehingga pakai manual. Nah, macam inilah suasana daerah Jawa Timur. Untuk perjalanan dari kampungnya Bang Toha menuju daerah Jawa Timur yang tidak terlalu jauh ini sekitar 1 jaman. Tapi nanti Bang Toha akan pergi ke Jawa Timur yang cukup lumayan jauh. Sebenarnya teringin nak pergi ke Bromo, cuma karena kalau Bang Toha ajak liburan anak istri ke Bromo, itu perjalanannya sekitar 8 jam atau mungkin 9 jam kalau tak macet sahabat semua. Kebanyakan pelancong daripada Malaysia liburannya itu di Bromo, salah satu tempat wisata di Indonesia dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah. Dan seperti ini suasana pasar tradisionalnya. Kali ini wisatanya masuk ke kampung dulu sahabat-sahabat semua. Jadi dari kampung wisatanya ke kampung Jawa Timur. Karena kalau di kampungnya Bang Toha wisata air macam ini nggak ada sahabat semua. Tapi kalau di daerah Jawa Timuran wisata air macam ini banyak. Jadi pertama kalinya di kampung mengajak jalan-jalan anak istri berwisata. Alhamdulillah. Bebas membawa bekal dan makanan minuman sendiri. Silahkan dibawa masuk. Tetap buang sampah pada tempatnya, termasuk putung rokok. Terima kasih. Dan kali ini masuk wisata Suruhan Eco Park. Jadi ini wisata alam sahabatku semua. Untuk harga tiketnya, kata istri berapa dek harga tiketnya? 25.000 per orang atau sekitar 5 ringgitan sahabatku semua. Jadi 5 ringgit. Orang jadi totalnya 150.000. 6 orang. Dan tiketnya terusan. Jadi nanti semua wahana dan fasilitas sudah free.
Wahananya nanti ada perahu mesin, perahu kano, paddleboat, sama kolam renang panas. Terima kasih. Dan kita orang masuk 6 orang, bayarnya berapa Dek? 150. Rp150.000. Rp150.000 kalau diringgitkan sekitar berapa ya? Rp150.000 ya, sekitar itu sahabat semua 40 ringgitan. Macam ini suasana wisata alamnya. Jadi memang wisata alam di sini cukup lumayan murah. Makanya untuk sahabat-sahabatku, misal kata teringin nak jalan-jalan ke Indonesia, inilah saatnya. Apalagi sekarang ringgit Malaysia tengah naik. Nah, jadi macam ini. Kita bisa naik perahu sekeluarga dan airnya di sini sangat jernih sahabatku semua. Nah, macam ini. Jadi modal tak sampai 100 ringgit bisa mengajak sekeluarga sahabatku semua. Alhamdulillah. Bu, gimana rasanya? Seneng nggak? Seneng banget. Alhamdulillah ya. Kebanyakan ditinggal suami merantau terus ya. Dek, betul? Iya. Kebanyakan ditinggal suami merantau terus, jadinya jarang sekali sahabatku semua dapat momen seperti ini. Dan alhamdulillah kali ini bisa jalan-jalan di tempat wisata alam. Dan harganya pun juga murah deh ya. Bayar Rp150.000 bisa menikmati wisata alam seperti ini. Jadi bisa naik perahu dan nanti di sana juga ada ikannya besar sahabatku semua. Nanti Bang Tua akan tunjukkan juga. Di sini juga ada spot ikannya sahabatku semua, yang dimana bayar tak sampai 10 ringgit sudah mendapatkan fasilitas macam ini. Jadi satu orangnya cuma Rp25.000, sekitar 5 ringgit. Seperti inilah suasana wisata alam yang ada di pedesaan Indonesia. Dan kali ini Bang Tua juga nak beli air minum. Kira-kira untuk harga air minum di Indonesia berapa? Jadi di sini ada kedai kecilnya. Untuk kedai makan di sini tidak ada sahabatku semua. Jadi yang ada cuma warung kecil macam ini. Beli air. Untuk air mineral di sini, air sejuk dihargai Rp3.000 atau sekitar 80 sen. Memang kalau untuk air mineral di Indonesia harganya cukup lumayan murah kalau kita berada di kota kecil ya. Tapi kalau sudah memasuki kawasan kota besar seperti Jakarta, air mineral macam ini kadang-kadang bisa jadi Rp10.000. Di sini juga ada kolam daripada sumber mata air pegunungan sahabatku semua. Biasanya kalau petang-petang atau sore hari cuaca panas, ramai yang mandi di sini sebab airnya sejuk. Karena Bang Tua tidak bawa baju untuk mandi, jadinya cuma bisa tengok-tengok saja. Alhamdulillah akhirnya bisa jalan-jalan berwisata bersama keluarga, yang dimana sekian lama merantau tidak pernah merasakan momen seperti ini. Dek, ini bawa budget berapa kita berwisata ke kota? 4 juta. Jadi bawa budget 4 juta, sekitar hampir 1.000 ringgit sahabatku semua. Ini hanya di kota kecil deh ya. 4 juta kalau bagi warga kampung ya cukup lumayan besar. Jadi biasanya kalau orang kampung nak berwisata ke kota menunggu masa panen, atau kadang-kadang jual anakan lembu deh ya untuk berwisata. Alhamdulillah Bang Tua ada tabungan sedikit-sedikit, akhirnya bisa mengajak anak istri berwisata. Kalau untuk ke Malaysia belum bisa deh ya. Belum bisa. Karena budgetnya terlampau mahal ya. Kalau pergi ke Malaysia budgetnya puluhan juta sahabatku semua. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Next disambung video selanjutnya. Jadi budget 1.000 ringgit bisa berwisata kemana saja. Nanti Bang Tua akan ceritakan juga. Ini wisata ke-1 deh ya. Jadi untuk wisata kedua kita lebih jauh lagi sahabat semua, yaitu pergi ke kota Lamongan dekat dengan Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya.